Udah nggak Pak Kodir? Ya. Nah, pengen mobil ya Allah, pengen duit ya Allah, pengen ini, pengen itu ya Allah. Nah, kata ulama, yang menghalangi dosa kita, yang menghalangi doa kita adalah dosa pribadi kita. Jadi sekali lagi, doa kita umpama lama dimakbulnya, doa kita umpama sekarang minta, tahun depan baru dikasihkan sama Allah. Jadi jangan menyalahin ataupun menyalahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sering berdoa, kita sering membacakan sholawat, membacakan istighfar, tahajud tiap malam, ternyata doa kita belum dimakbul. Berarti jangan menyalahkan doa dan jangan menyalahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salahkan diri pribadi kita, berarti kita banyak dosa perdosaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya etikanya sunnahnya tadi satu, sebelum berdoa membacakan istighfar. Terus yang kedua adalah membacakan sholawat. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena di dalam pribadi kita banyak dosa. Sholawat juga akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di badan kita. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waqala Shallallahu Alaihi Wasallam, kitab ini yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini adalah salah seorang ulama yang dari Banten. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ma min du'ain illa bainihi wa bainis samai. Tidaklah dari seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala illa bainihi, kecuali di antara doanya, wa bainas samai, dan di antara langit hijabun, ada yang namanya hijab ataupun terhalang. Hatta yusolia, sehingga orang tersebut ketika berdoa membacakan sholawat alaiya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hijab tersebut dosa-dosa yang ada di badan kita, lalu kita mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faidah sholat, maka di mana-mana membacakan sholawat alaiya kepada Rasulullah, in haroko dzalikal hijabu, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa-dosa yang ada di badan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dihapus. Penghalang-penghalang doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dihapus. Karena apa? Yaitu kita membacakan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa rufi'ad du'a, lalu doanya dimakbul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya adalah salah satu wali, ketika wali tersebut berdoa, orang mah wali-wali yang lain mah pada panjang doa-doanya, panjang. Tapi ada salah satu wali tersebut cuma mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Cuma satu kali mengucapkan doa tersebut dengan sholawat tersebut, maka langit terbelah. Hijab terbelah, berarti doanya makbul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelantara apa? Pelantara mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi disunahkan pertama tadi membaca istighfar, terus yang kedua adalah membaca sholawat. Terus gimana kalau istighfar banyak, silahkan. Sholawatnya juga banyak, silahkan. Yang penting kita etika. Nah, tadi etikanya membacakan istighfar, lalu membacakan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza shalla alayyan haroko, maka ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala pelantara dengan sholawat, maka hijab tersebut akan terbuka dengan sendirinya. Karena kenapa? Atas junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dilupakan, ya.
Jangan disiram. Boleh juga, ya Allah pengen duit banyak, ya Allah pengen selamat dunia dan akhirat. Tapi kata ulama, jangan lupakan etika ataupun sunnah-sunnahnya di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makanya kan kalau doa-doa kita belum dimakbul ataupun belum dijabah, berarti kita banyak dosa-dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang sudah diijabah, salah satunya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berserah diri penting. Karena kenapa? Berserah diri tersebut, kata ulama, itu ciri kita menghadap ataupun berserah diri, ciri kita meminta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fa idza sallata haraqal hijabu fastajib wa illam yasil ailam yastajib ad-du'a. Kata Imam Hasan, di mana-mana kita membacakan sholawat di dalam doa kita, wa idza salata haraqo, maka langit itu akan terbelah. Maksudnya langit terbelah tersebut adalah diri kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastajib. Nah, fastajib di sini maka doa kita dimakbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dosa kita dihapus. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pelantara tawasul kita ataupun pelantaranya itu akan sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah minta selamat, ya Allah minta berkah rezeki, ya Allah minta duit yang banyak, ya Allah minta ini, ya Allah minta itu. Nah, sholawat tersebut yang dibacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus akan nyampai ke hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in lam yasil alaihi lam yastajib doa. Maka kalau umpama tidak ada pelantarannya, doa tersebut lam yastajib doa, doa tersebut akan tertolak. Jadi perlunya wasilah pelantara. Pelantarannya apa? Tadi istighfar dengan membacakan sholawat. Kalau wali ataupun para nabi cukup enggak dengan memakai wasilah ataupun pelantara? Kita banyak dosa, kita banyak maksiat, maka kita adalah perlu yang namanya pelantara ataupun tawasul ataupun isol. Kata ulama, wa illam yasil alaihi lam yastajib ad-du'a. Karena kita kalau tidak memakai pelantara Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ataupun sholawat yang lainnya ataupun membaca istighfar, lambat doa kita dimakbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kata ulama, kalau melalui dengan sholawat ataupun istighfar, maka doa-doa kita akan langsung ataupun akan cepat diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu doa kita belum dimakbul berarti kita banyak dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata ulama di sini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, sholatukum alayya muhafaqatun. Orang yang membacakan sholawat terus ketika kita meminta ampunan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat tersebut akan menghapus dosa-dosa kita. Idhabu lidunubikum, menghilangkan dosa-dosa, bermacam-macam dosa mata, dosa telinga, dosa kuping, dosa tangan, dosa kaki. Wasilah pelantara sholawat kama yumhaqul ma'i an-naru, seperti dipadamkannya api sama air. Nah, ini keterangan ulama di dalam kitab Tanqihul Qaul yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Perlu yang namanya wasilah pelantara sholawat untuk sampai ke hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam inhat ad-dunuba minal ma'i li sawadillahi. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika kita berdoa Sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim, maka doa kita seperti petir yang menyambar. Mantap Mang Qadir. Doa langsung nyampai.
Ya Allah minta duit banyak, langsung aku ada pokoknya mah. Nah itu salah satu kelebihan kalau kita melalui pelantara sholawat ataupun pelantara istighfar. Jadi jangan dianggap umpama kita marah-marah doa tiap malam, tahajud tiap malam, tiap ba'da sholat, selesai sholat kita berdoa kepada Allah, tapi hasilnya belum ataupun nihil. Pengen minta duit kagak dikasih duit, pengen itu kagak dikasih. Nah jangan kita umpama langsung marah-marah. Resapi diri pribadi kita banyak dosa atau enggak? Berarti doa kita terhijab, terhalangnya oleh apa? Oleh maksiat kita, oleh dosa-dosa kita. Nah makanya sekali lagi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan satu istighfar astagfirullahaladzim. Terus yang kedua membacakan sholawat mah yang hafal be Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ataupun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Baru kita berdoa Allahumma nas'aluka salamatan fid sampai terakhir. Insya Allah kita pengen selamat dunia dan akhirat, berkah rezekinya, umurnya juga umur dalam keadaan taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu resep supaya doa kita dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap sepele tentang masalah sholawat ataupun tentang masalah istighfar. Dan yang terakhir, alhamdulillah keladitannya sudah apa? Karena di dalam kitab fikih diterangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghitan yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yaitu di usia adalah 7 hari disunahkan. Itu mas sunnah. Kalau keumpama 7 hari belum, 8 hari silahkan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai kepada 25 tahun. Wah jujur kata ulama boleh untuk dihitan. Karena dihitan ini supaya membersihkan kemaluan dari yang namanya khuluf. Khuluf itu kalau bahasa ininya apa nama ujungnya ini nih? Kupluknya, ada kupluknya dibersihkan. Dibersihkan nanti untuk menjadi helm. Jangan berdiri ya. Bentuknya bentuk baru. Karena kata ulama, kalau yang namanya kemaluan laki-laki enggak dihitan, maka si air kencing tersebut itu akan diam di khuluk tersebut. Kalau dipakai sholat, maka hukumnya adalah najis, enggak sah sholatnya. Berarti kalau umpama sudah dihitan, terus air kencingnya keluar, maka disunahkan untuk laki-laki ngeden 3 kali sambil diurut. Tanpa diurut kemaluannya, diurut tuh 3 kali kemaluannya, supaya air kencing tersebut supaya keluar. Yang namanya air kencing mau banyak ataupun 1 tetes ketika netes di baju ataupun netes di celana di bawah sholat, maka hukumnya adalah najis. Sholat tersebut maka kagak sah. Berarti ini hukumnya dihitan adalah salah satu sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan salah satu pengamalan dari ayat suci Al-Quran. Ini salah satu keterangan ulama di dalam kitab fikih tentang masalah hitan. Jadi masalah hitan ini jangan dianggap sepele. Umpama nih di sini umpama 40 tahun, 50 tahun belum dihitan, buru-buru dihitan. Umpama di sini kalau Bapak Ali mau dihitan umpama buru-buru hitan, mau pakai laser. Sekarang kan banyak alat-alatnya, pakai laser ataupun sifatnya dulu mah zaman dulu pakai apa? Pakai benang ya, pakai gunting. Kalau sekarang mah enak pakai laser langsung, kagak sakit. Ini salah satu keterangan. Terus gimana kalau perempuan? Perempuan juga sama, yaitu dihitan di waktu usia 7 hari sunnahnya. Karena kalau perempuan kagak dihitan, kata ulama di dalam Fathul Qorib diterangkan itu syahwatnya sangat luar biasa.
supaya meredam syahwatnya, maka dibuang sedikit. Nah, dibuang sedikit. Nah, sama perempuan juga dihitan tapi dibuang sedikit supaya syahwatnya tidak menggebu-gebu. Nah, begitu. Kata Bang Qadir itu sudah dihitan juga masih menggebu-gebu, apalagi nggak dihitan. Sunnahnya karena kenapa? Supaya menghilangkan penyakit yang ada di kemaluan. Karena kalau umpama belum dihitan sampai usia 50 ataupun 60 tahun, yang ditakutkan adalah nantinya berbagai macam penyakit. Justru untuk dihitan tersebut, kata ulama di dalam fikihnya diterangkan untuk menghilangkan, yaitu penyakit. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan disehatkan rohani jasmaninya saudara Arafat, dan mudah-mudahan diberkahi dengan rezeki yang halal yang banyak keluarganya Ustaz Jun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah nasihat atau tausiah yang telah diberikan untuk kita semua dari Ustadz Kamal. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, dan terima kasih juga pada rekan-rekan ataupun tetangga sekalian yang telah hadir ya untuk memberikan doanya. Ada beberapa undangan serta informasi. Untuk yang pertama yaitu di esok hari, yaitu di malam Senin, di malam Sabtu, itu undangan kita akan bentuk sebuah kepanitiaan itu yang rutinitas kita, yaitu 17 Agustus, di mana kita akan bentuk seluruh panitianya itu remaja. Tapi saya mohon hadir pada bapak-bapak sekalian untuk menyaksikan ya, untuk kita semua yang hadir untuk mendampingi anak-anak kita dalam rangka untuk membentuk organisasi dalam kepengurusan 17 Agustus. Yang kedua, undangan dari tetangga kita, yaitu almarhum Zulkifli ya bin Hasan, itu di malam Senin